Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan makalah yang selanjutnya, halaman 185. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu atsaniyatu, utawi pengendikan kang nomor loro. Qala Nabi alaihi salam, dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Nabi dawuh di makalah ini, saya di zaman bakal teko, saya di bakal teko opo azamanu mongso zaman ala ummati ing atase umat ingsun yuhibbuna khamsan kang padha demen sapa umati khamsan ing limo. Jadi Kanjeng Nabi dawuh besok saiki iku baliknya bakal ada zaman di mana umatku mencintai 5 perkara. Minal hisoli, saking pira-pira perkara, wayan sauna lan padha lali ing atase umatku khamsan ing 5 perkara. Mimmuqa balatiha, termasuk saking pira-pira 5 ngarep. Yang pertama, dawuhnya Kanjeng Nabi bahwasanya besok umatku itu akan menyukai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Apa kira-kira dawuhnya Kanjeng Nabi? Yang pertama adalah yuhibbunad dunya. Suwijine umatku iku, terus Kanjeng Nabi, yuhibbunad dunya, demen apa? Demen maring dunya. Jadi cinta dunia, fayastaghiluna biha, fayastaghiluna mongko ketungkul sapa umati biha kelawan dunya. Wayan sauna lan padha lali sapa umatku al-uqba ing akhirat. Jadi ada umatnya Kanjeng Nabi di akhir zaman nanti suka atau cinta dunia tapi melupakan akhirat. Lah sekarang kita temui atau tidak banyak umat-umatnya Kanjeng Nabi yang cinta dunia tapi dia lupa bahwasanya akan ada kehidupan nanti di akhirat. Lah cinta dunia itu berupa apa? Ya sibuk dengan urusan dunianya saja. Sampai ada beberapa orang itu sampai ngati-ngati bahwasanya jangan sampai diri kita ini sibuk dengan urusan dunia, apalagi hanya urusan tugas, apalagi hanya urusan mungkin pekerjaan.
Ya memang pekerjaan itu wajib kita bekerja, tapi tidak semata-mata hidup kita hanya untuk kerja, karena kita diciptakan ini apa ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Lah kategori ibadah itu salah satunya kalau memang kita bekerja diniatkan untuk ibadah yang bernilai ibadah, seperti itu aja. Lah kalau kita sibuk atau cinta dunia, terlalu mencintai dunia tapi lupa akhirat, lupa akhirat ini konteksnya adalah kita tidak sama sekali mempersiapkan untuk bekal kehidupan nanti di akhirat. Jadi suka dunia, lupa akhirat itu orang yang lalai bahwasanya dia di dunia ini harus mencari bekal untuk kembali ke akhirat. Kan berarti hubud dunia itu tidak hubud dunia itu kerja terus ya, tapi lupa akhirat. Wong sing gak kerja ya, wong sing gak kerja blas nganggur, tapi dia gak gelem nglakoni takarrub atau pendekatan ilallah, tidak mencari bekal untuk kembali kepada Allah, tidak melakukan kebaikan ataupun apapun, sama saja berarti dia lupa. Yang dinamakan di sini suka dunia itu bukan berarti kita tidak boleh bekerja, boten. Akan tetapi kita cinta dunia, hubud dunia, wayan saunal ubah, tapi lupa akhirat itu kita tidak pernah memikirkan bekal untuk kembali ke akhirat. Jadi beruntunglah kita semua kalau dan masih disibukkan dengan proses-proses ibadah kepada Allah, termasuk tinggal di pondok, tinggal di asrama, semuanya akeh elek apike sing ana sing ngiling-ngilingno, ngajak untuk sholat, ngajak untuk zikir. Karena lingkungan itu juga berpengaruh. Maka apa di sini yatrokuna podo ninggal sapa umatku al amali amal lil akhirati krana akhirat. Jadi yang dikatakan dia suka dunia dan lupa akhirat itu adalah orang yang tidak sama sekali memikirkan bekal untuk kembali ke akhirat. Kalau kita hitung-hitung ya, mentok usianya orang itu kan ya 70 ya, 80 ya, ada yang lebih. Kalau semasa seusia kita, saya berjenengan ya kan tinggal separuhnya, seperti itu limit. Apakah di sisa limit itu kita masih bisa punya bisa menggapai bekal akhirat kita? Ya kita hanya bisa berikhtiar saja. Kalaupun nanti dalam proses kita membekali diri kita untuk pulang di hadapan Allah, ya semoga dipanggil dalam husnul khotimah, gitu aja ya. Tapi harus melalui proses-proses yang ada. Jadi tidak harus suka dunia itu meninggalkan dunia terus gak kerja pun terus gak lapo-lapo, yo keliru kan, seperti itu ya. Maka harus kalaupun dia tidak melakukan ibadah berarti dia lupa akhirat. Lah kata Kanjeng Nabi itu yang pertama, suka dunia lupa akhirat. Kata Kanjeng Nabi dawuhnya yang nomor 2, besok ada golongan umatku yang
wa yuhibbuna dzura. Bukan mencintai orang Madura. Wa yuhibbuna lan padha demen umatku ya, termasuk ad-dzura. Ad-dzura itu piro-piro gedung bangunan. Faya siruna mongko padha ketungkul sapa umati bizinatiha, termasuk apa, kelawan piro-piro maisi adur tadi, maisi gedung tadi. Wayan saunal kubur lan padha lali umatku terus dari Nabi al-kubur ing pira-pira kubur. Besok bakal ada umatku, katakan Nabi Muhammad, dawuhnya orang yang lebih mencintai gedung atau rumahnya, senang menghias ya rumah makro-makro ya, dipoles lagi sampai koyo istana. Ya memang rumahku adalah surgaku memang, akan tetapi dihiasi dengan apa? Apakah cukup dengan bangunan? Tidak ya. Rumah tangga yang soleh ya, istri yang solehah, anak yang soleh dan solehah, tentrem, nah itu juga rumah idaman seperti itu. Kalau yuhibbuna dzura ya, ini orang lebih suka menghiasi rumah di dunia tapi lupa menghiasi rumah akhirat. Atau mungkin yang tepatnya di sini wayan saunal kubur, lupa menghiasi kuburannya. Ayat rukunal amal ya, tegese ninggal umat ingsun al amalan amal litan wiriha krono madangake kubur. Jadi suka menghiasi rumah daripada menghiasi alam kubur. Cari ini meniku kuburan itu peteng ya jelas kan lampu nih. Yang bisa menghiasi itu apa ya? Amal ibadah kita. Katakan dawuhnya Kanjeng Nabi, kalau kita suka menghias rumah di dunia, maka hiasilah dengan amal perbuatan, hiasilah dengan ibadah, hiasilah dengan apa? Membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalau kita bisa melakukan itu ya, maka proses untuk menghiasi kubur kita itu bisa kita lakukan. Apakah bisa? Ya, kan kita tidak tahu di kubur di mana. Apakah menghiasi kubur itu sudah menyediakan seperti artis-artis itu? Ya, tuku pemakaman yang elit, belum tentu ya di dalamnya nanti dia lolos pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Apakah malaikat ya tidak datang ke sana, kita korek ya, berdoa sama saja. Nah, tergantung amal ibadah kita. Jadi harus kita hiasi apa? Diri kita wayan saunal kubro, ya jangan sampai lupa bahwasanya ada rumah pintu akhirat yaitu alam kubur. Lah cara menghiasinya dengan apa? Ya dengan amal ibadah kita. Karena selagi kita masih hidup, maka bisa menabung amal kita. Contoh, mungkin kita sedikit seringkali mendengar orang itu yang meninggal berpuluh-puluh tahun, akan tetapi jasadnya masih utuh, kain kafan masih utuh. Nah, kok bisa? Ya bisa. Karena mungkin dia satu menghafal Al-Quran. Nah, maka beruntung orang yang mampu dan bisa untuk menghafalkan Al-Quran. Set
pulau cacing gak kira wani sampai puluhan sampai ratusan tahun mungkin masih ada juga yang mungkin baru puluhan gak sampai 10 tahun ya di keduk pinggirnya ternyata sebelum tengkorai kan ada. Dan tergantung amal ibadah kita. Ada juga cara menabung atau memadangi kubur ya dengan mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Tiap hari dikirim doa, tiap hari dikirim Fatihah, tiap hari dia selalu bersedekah untuk keluarganya. Gimana tidak ya kuburan itu bisa terang. Maka menanam itu tidak harus kita menanam dengan uang, tapi mendidik bagaimana anak turun kita menjadi anak yang soleh-solehah itu juga proses untuk bagaimana kita menyiapkan kehidupan di akhirat. Jadi kita tidak boleh lupa bahwasanya apa kita boleh ya suka rumah tapi jangan sampai lupa bahwasanya ada rumah kubur. Maka terangi kubur kita nanti dengan amal ibadah kita semasa hidup di dunia. Terus apalagi dawuhnya Kanjeng Nabi yang nomor 3, wa yuhibbunal mala lan padha demen umatku meni bakal akeh umatku sing wa yuhibbunal mala seneng no harta atau duit arto mungkin tulisannya arto pesek Wayastagiluna lan mongko padha ketungkul bijamihi kelawan ngumpulake apa mal. Jadi dawuhnya Kanjeng Nabi sudah banyak besok di akhir zaman orang lebih suka mengumpulkan harta benda daripada apa? Dia lupa wayang saunal mal dan lupa umatku al-hisaba hisab. Jadi dawuhnya Kanjeng Nabi sekarang banyak orang yang suka mengumpulkan harta akan tetapi dia lupa bahwasanya harta itu akan ada hisabnya. Lali senang umpul-umpul dunia, tapi jangan sampai lupa bahwasanya itu akan dihisab oleh Allah. Lah ayyafuna an hisabillahi ta'ala ya. Umatku katakan Nabi bakal lupa bahwasanya ada hisabnya Allah Ta'ala. Iyahu bihi fa innal mala halalun, sesungguhnya harta atau apa? Harta atau kekayaan atau uang ya, itu yang halal itu akan dihisab oleh Allah. Wa haramahu, dan harta atau uang yang haram iqabuhu iku tadi sekso. Jadi gampangannya seperti ini, yang halal itu akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang haram gak usah dihisab, mau jelas-jelas haram gak jadi itu. Yang haram ya akan menjadi siksa atau menjadi iqab. Nah, iqab itu berarti siksa atas umatku. Maka kalau ada tanda-tanda itu berarti apa istilahnya?
kita sudah mendekati saya di zaman, sudah mendekati zaman akhir ya. Kalau masih banyak orang yang lebih suka harta dan lupa bahwasanya harta itu akan dihitung oleh Allah dan dihisab oleh Allah, maka ini tanda-tanda sudah akhir zaman. Apakah kita tidak suka harta? Suka. Tapi bagaimana cara kita mulai mendapatkannya sampai mengelolanya, bahkan menyimpan dan mengembangkannya harus sesuai dengan syariat Islam. Kaya boleh ya, asalkan dia dermawan. Sugih oleh ya, asalkan dia mampu melaksanakan dan menunaikan sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau kayak gini gimana? Apakah kiri aja? Sakarmu itu pilihan. Kiri aja biar tidak dihisab. Sakarmu kan hidup itu pilihan. Tapi tidak mungkin ya, orang memilih kiri kaki ya, pasti memilih suki kan, suki tapi dermawan, suki tapi bisa melaksanakan syariat Islam. Lah dawuh selanjutnya wa yuhibbul ayal lan umatku meneh seneng apa al ayala ing keluarga ai ahli bait atau tegese omah wa yansaunal khura lan padha lali umatku al khura ing bidah bidadari tenang ya menisuk nyawang bidadari semua ya, tapi no akhirat nih ya. Tapi syukur-syukur bisa melihat lagi fil jinani ing dalam biro-biro suwargo. Lebih cara nih melihat bidadari kalau kita masuk neraka yojo. Jadi tipikalnya di sini orang lebih suka keluarga tapi lupa akan surga. Potretnya seperti ini. Terkadang orang itu terlalu mencintai keluarganya sampai lupa bahwasanya dia juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas dirinya sendiri. Artinya apa? Kita mencintai anak istri boleh, wajib, tapi proses ibadah kita kepada Allah itu juga menjadi pertanggungjawaban kita kepada Allah. Terkadang kita mau ngoyo bicarane nuruti keinginan anak istri, begini, tapi kita melalaikan ibadah, sholat, ya, sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Nah itu tidak boleh, orang oleh. Tugasmu di sini ya ibadah itu. Konteks kita memang membina keluarga, menghidupi anak istri, kita itu juga kewajiban. Tapi jangan sampai itu menjadi alasan untuk sampai tidak atau mungkin melupakan ibadah kita kepada Allah. Lah mana keliru? Apa? Prioritas keluarga nomor satu, iya. Tapi ibadahmu kepada Allah itu bagaimana? Ya, seperti itu. Sampai bekerja 24 jam non-stop, nah, tetapi apa dalam proses ibadah keluarga kurang, ya, dan sebagainya. Sampai sendiri juga kurang dalam melakukan ibadah Allah, ya jangan sampai. Namanya itu terlalu mencintai keluarga. Bahwasanya kita sendiri ini akan dihisab saudal khur, ya. Dan nanti kita akan lupa bahwasanya ada keluarga lagi, bahwasanya akan ada bidadari di surga. Jadi bojomu meneh no swarga yo bidadari misale mlebu wa yuhibbuna nas dan podo temen umatku ya
nafsu wa yansawna lan padha lali umatku ing atase pengiran bi'an yattabi'una lan pira-pira termasuk yen to nuruti sapa umatku anfusim kang padha awak-awak dewene ya wa trokuna lan padha tinggal sapa umatku awamirillah ing pira-pira perintah Allah hum utawi wong kang termasuk minni mahu al-bura'u ay du'ada'u termasuk tegese padha dawuh kabeh wa ana minhum bariun lan saking wong bariun iku dawuh ay bahidin apa tegese adoh ya. Jadi konteksnya di sini dia terlalu mencintai dirinya sendiri ya, mencintai dirinya sendiri tapi lupa dengan Allah ya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mencintai dirinya sendiri itu dipowae sawake ya, sampai kelimis, pometan dan sebagainya. Tapi lupa menghias diri bahwa saya ada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, itu sih keliru. Wis piye carane awakku iso ganteng, iso ayu, tapi dia lupa proses-proses bahwasanya bahwasanya ada Allah. Sampai ada hadis mengatakan kalaupun kamu ya mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan dekat kepada kamu. Allah akan mendekat kepada kamu semua. Kalaupun kamu menjauh, tidak menjalankan perintah Allah ya, aibahidin, maka tegese atau ya pengiran kan. Maka sejauh-jauhnya ya, kita beribadah ya, maka kita akan dijauhi oleh Allah. Tapi kalau kita semakin taqarrub ila Allah, semakin dekat kepada Allah, maka Allah juga akan berdekatan dengan kita. Artinya apa? Artinya dalam diri kita semakin kita bertaqarrub ila Allah, maka di dalam hati kita, diri kita ini ya, Allah akan mendekat kepada umat ya, Allah akan mendekat kepada hambanya. Jadi jangan sekali-kali kita lebih menyukai diri kita ketimbang Allah. Piye carane kita maksimalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk selalu beribadah kepadanya, untuk selalu bertaqarrub ila Allah, termasuk kita dijauhkan dari sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk lupa akhirat, termasuk lupa kubur ya. Jangan sampai ya. Jadi semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina dinina. Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabatina fi dinina. Jadwa kafaratul majlis. Subhanallah.
عليك